Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau terjemahan lamanya Perumpamaan Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan membahas buku yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Bagaimana kita dapat membina kehidupan kita hari demi hari sehingga kita mempunyai karakter seperti Kristus. Biarlah teladan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Kita mau doakan dengan sungguh-sungguh sehingga dimanapun kita berada kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya, kita akan masuk ke pasalnya yang ke-7, judulnya Seumpama Ragi. Banyak orang yang terpelajar dan berpengaruh datang untuk mendengar nabi dari Galilea itu. Sebagian dari mereka memandang dengan perhatian ingin tahu terhadap orang banyak yang telah berkumpul di sekeliling Kristus. Ketika ia mengajar di tepi danau, di tengah-tengah orang banyak ini terdapat segala lapisan masyarakat. Ada orang miskin, ada orang buta huruf, peminta-peminta, perampok dengan cap di wajahnya. Orang yang lumpuh, orang yang diusir, pedagang, orang yang suka pelesir, berpangkat tinggi dan rendah, kaya dan miskin, semua berdesak-desak satu dengan yang lain mencari tempat untuk berdiri mendengar perkataan Kristus. Manakala orang yang terpelajar ini memandang kepada kerumunan orang banyak, mereka saling bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah kerajaan Tuhan terdiri dari orang-orang semacam ini? Sekali lagi juru selamat menjawab dengan sebuah perumpamaan. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Di kalangan orang Yahudi, ragi kadang-kadang digunakan sebagai lambang dosa. Pada masa Paskah orang diperintahkan untuk menyingkirkan semua ragi dari rumah-rumahnya, sebagaimana mereka harus menyingkirkan dosa dari hatinya. Kristus memberikan amaran kepada murid-muridnya. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dan Rasul Paulus berbicara tentang ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dalam perumpamaan juru selamat, ragi digunakan untuk menggambarkan kerajaan surga. Ia menggambarkan kuasa yang menghidupkan dan mengembangkan dari rahmat Tuhan. Ya, tidak ada yang begitu keji, tidak ada yang jatuh begitu rendah sehingga berada di luar pekerjaan kuasa ini. Pada semua orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus, asas hidup yang baru akan ditanamkan. Peta Tuhan yang hilang harus dipulihkan pada umat manusia. Tetapi manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri dengan menggunakan kemauannya. Ia tidak memiliki kuasa untuk membuat perubahan ini bisa berhasil. Ragi itu sesuatu benda yang sama sekali dari luar harus diadukan ke dalam makanan sebelum keinginan untuk berubah timbul di dalamnya. Demikianlah rahmat Tuhan harus diterima orang berdosa sebelum ia dapat dilayakkan masuk kerajaan kemuliaan. Ya, jadi segenap kebudayaan dan pendidikan yang dapat diberikan dunia ini akan gagal untuk menjadikan anak hina yang berdosa menjadi anak surga. Tenaga pembaruan harus datang dari Tuhan. Perubahan itu hanya bisa dilaksanakan oleh Roh Kudus. Semua orang yang akan diselamatkan, berpangkat tinggi atau rendah, kaya atau miskin, harus menyerahkan dirinya kepada pekerjaan kuasa ini. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan yang begitu indah bagi kita. Tuhan tidak memandang kita karena Dia tahu kita adalah ciptaannya. Tuhan memberikan kita ujian-ujian itu supaya iman kita lebih lagi, supaya iman kita lebih kuat lagi. Ya, Tuhan menjadikan ada orang miskin, ada orang kaya. Ya, di sini juga ada orang yang suka pelesir dan lain sebagainya. Ya, semuanya orang-orang ini adalah menjadi satu pelajaran untuk kita. Ya, sehingga kita tahu. Ya, sehingga kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ya, semua itu Tuhan berikan supaya kita tahu bahwa Tuhan kita lah yang selalu menyertai kita. Ya, kembali lagi bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Ya, tapi walaupun kita memilih yang salah sekalipun,
Ya, Tuhan akan menyertai kita dan Dia akan selalu membisikkan supaya kita kembali ke jalan yang benar. Ya, seperti ragi itu, bila mana dicampur adukan dengan adonan, bekerja dari dalam keluar. Begitulah juga oleh pembaruan hati. Ya, sehingga rahmat Tuhan bekerja untuk mengubah hidup itu. Perubahan-perubahan di luar saja tidak cukup untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Tuhan. Banyak orang yang mencoba untuk mengubah dengan memperbaiki kebiasaan buruk ini dan itu, dan mereka berharap bahwa dengan jalan ini mereka menjadi orang saleh. Tetapi mereka memulainya dari tempat yang salah. Pekerjaan kita yang pertama adalah dengan hati, ya, suatu pengakuan iman dan memiliki kebenaran di dalam jiwa adalah dua perkara yang berbeda. Sekadar mengetahui kebenaran tidaklah cukup. Kita bisa memiliki ini, tetapi iman alam pikiran kita tidak berubah. Hati harus ditobatkan dan disucikan. Ya, jadi kita tidak bisa membohongi Tuhan kita. Ya, Tuhan kita melihat akan hati kita, akan kemauan kita. Apakah kita benar-benar ingin berubah ke arah yang lebih baik? Ya, kalau kita melihat dari luarnya saja, ya kita tidak tahu. Ya, tetapi diperlukan hati yang tulus, yang benar-benar datang kepada Kristus, menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Orang yang berusaha untuk memelihara hukum Tuhan dari perasaan wajib saja, sebab ia dituntut harus berbuat begitu, tidak akan pernah masuk ke dalam kesukaan dari penurutan. Ya, jadi hanya sekedar melakukan itu karena perasaan wajib, ya maka itu tidak akan pernah berubah. Jadi katakan kita harus berbuat itu dari hati kita, masuk ke dalam kesukaan dari penurutan itu. Ya, kita harus takut kepada Tuhan. Ya, disitulah baru kita mengerti, ya, bahwa setiap hukum Tuhan itu atau setiap peraturan yang Tuhan berikan, ya disitulah kita akan berhati-hati dalam menjalankannya. Penurutan yang benar adalah hasil kerja dari satu prinsip di dalam. Ia bertunas dari kasih kepada kebenaran. Kasih terhadap hukum Tuhan ini dari segala kebenaran ialah kesetiaan kepada penebus kita. Ini akan meminta kita untuk berbuat hal yang benar, sebab itu adalah benar. Sebab berbuat benar itu berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi orang baik itu belum tentu benar, tetapi orang benar sudah pasti dia baik. Orang yang berusaha untuk memelihara hukum Tuhan dari perasaan wajib saja, sebab ia dituntut harus berubah begitu, tidak akan pernah masuk ke dalam kesukaan dari penurutan itu. Ya, kebenaran besar dari pertobatan hati oleh Roh Kudus dipersembahkan dalam perkataan Yesus kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Ya, inilah perkataan yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Ya, karena Nikodemus, ya dia ingin tahu lebih dalam lagi mengenai Yesus, siapa Yesus ini. Karena dia melihat ada sesuatu hal yang beda dari diri Yesus, sehingga dia mau untuk datang kepada Yesus, untuk bertanya kepada Yesus, untuk belajar lebih dalam lagi mengenai Yesus. Ya, inilah bagaimana Nikodemus mempunyai hati yang tulus untuk datang kepada Yesus. Kamu harus dilahirkan kembali. Ya, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Dan Rasul Paulus menulis dengan perantaraan Roh Kudus berkata, tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Tuhan. Ragi yang tersembunyi di dalam adonan bekerja tanpa terlihat untuk membawa seluruh tepung itu ke dalam proses khamir. Demikianlah ragi kebenaran itu bekerja secara rahasia, diam-diam, tetap untuk mengubah pikiran. Kecenderungan-kecenderungan biasa diperhalus dan ditaklukkan. Pikiran-pikiran yang baru, perasaan-perasaan yang baru, motif-motif yang baru ditanamkan. Sebuah ukuran tabiat yang baru didirikan. Kehidupan Yesus, pikiran diubah, kecakapan dibangunkan untuk bekerja dalam bidang baru. Manusia tidak dianugerahi pembawaan yang baru, tapi pembawaannya itu disucikan. Ya, angan-angan hati dibangunkan, kita dianugerahi perangai yang menyanggupkan kita bekerja bagi Tuhan. Ya, jadi disinilah saatnya kita melatih akan kehidupan kita, akan karakter kita, akan tabiat kita. Ya, Tuhan tidak akan memperbarui itu pada saat kedatangannya. Ya, kita harus mempertahankan apa yang kita sudah bangun di dalam prinsip kebenaran ini. Ya, sehingga dari usaha-usaha yang kita lakukan, Tuhan akan melihat itu dan Dia akan membantu kita. Ya, walaupun kita tidak akan sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, dengan kemauan kita, pastinya Tuhan akan memberikan kita kesanggupan untuk melewati setiap masalah demi masalah di dalam kehidupan kita. Sering timbul pertanyaan, kalau begitu mengapa begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada firman Tuhan, di dalamnya tidak tampak pembaruan dalam perkataan roh dan tabiat? Mengapa begitu banyak orang yang tidak bisa menahan perlawanan terhadap maksud-maksud dan rencana-rencananya, yang menunjukkan perangai yang tidak suci dan yang menggunakan kata-kata yang kasar, terlanjur dan penuh nafsu? Ya, inilah bagaimana, kembali lagi, ini menjadi suatu pilihan kita. Ya, apakah kita mau untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Ya, sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Di sini diperlukan penyerahan itu. Ya, sehingga Tuhan dapat bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Mereka tidak menyimpan ragi kebenaran itu di dalam hati mereka. Ia belum mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Kecenderungan-kecenderungan yang biasa dan yang cenderung kepada tindakan jahat belum ditaklukkan ke bawah kuasa yang dapat mengubahkannya. Kehidupan mereka menunjukkan tidak adanya rahmat Tuhan, suatu ketidakpercayaan dalam kuasanya untuk mengubah tabiat. Kemudian di sini dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kitab suci adalah alat besar dalam mengubah tabiat. Amin. Kristus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jika dipelajari dan ditaati, firman Tuhan bekerja dalam hati, menaklukkan setiap sifat yang tidak kudus. Roh Kudus datang untuk mempertobatkan orang dari dosa, dan iman yang bertunas dalam hati bekerja oleh kasih kepada Tuhan. Menyesuaikan kita dalam tubuh, jiwa, dan roh kepada petanya sendiri. Lalu Tuhan dapat menggunakan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kuasa yang diberikan kepada kita bekerja dari dalam keluar, memimpin kita untuk menyampaikan kepada orang lain kebenaran yang telah disampaikan kepada kita. Nah, jadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini memenuhi keperluan yang besar dan praktis dari manusia. Pertobatan jiwa, perantaran iman. Asas-asas yang besar ini jangan dikira terlalu murni dan suci untuk dibawa ke dalam kehidupan setiap hari. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang mencapai surga dan berlaku selama-lamanya. Jika diterima dan dimasukkan ke dalam hati, ragi kebenaran itu akan mengatur kehendak hati, membersihkan pikiran dan menghaluskan pembawaan. Ia meningkatkan kecakapan pikiran serta tenaga jiwa. Ia memperbesar kemampuan untuk merasa, untuk mengasihi. Orang yang menghayati asas ini dianggap dunia sebagai suatu keajaiban. Orang yang mementingkan diri, cinta akan uang, hidup hanya untuk menenteramkan dirinya, kekayaannya, kehormatannya, dan kepelisiran dunia ini. Dunia yang bakal tidak masuk perhitungannya.
Tetapi bagi pengikut Tuhan, perkara-perkara itu tidak akan mempengaruhi dia. Demi Tuhan ia akan bekerja dan menyangkal diri, agar ia dapat membantu pekerjaan besar menyelamatkan jiwa-jiwa yang berada di luar Tuhan dan tanpa pengharapan di dunia ini. Orang yang begini tidak dipahami dunia, karena ia memandang kepada kenyataan-kenyataan yang kekal. Kasih Tuhan dengan kuasa tebusannya telah masuk ke dalam hati. Kasih ini mengalahkan setiap motif yang lain dan mengangkat pemiliknya di atas pengaruh jahat dunia ini. Firman Tuhan harus mempunyai pengaruh yang menyucikan dalam pergaulan kita. Ya, dengan setiap anggota keluarga manusia. Ragi kebenaran tidak akan menghasilkan buah persaingan. Cinta kepada ambisi, keinginan untuk diutamakan. Sesungguhnya kasih yang dilahirkan surga tidak mementingkan diri dan tidak berubah. Ia tidak bergantung atas pujian manusia. Hati orang yang menerima rahmat Tuhan mengalir dengan cinta kepada Tuhan. Dan bagi mereka untuk siapa Kristus telah mati. Dirinya sendiri tidak berusaha mencari pengakuan. Ia tidak mengasihi orang lain karena mereka mengasihi dan menyenangkan dia, karena mereka menghargai jasa-jasanya. Tetapi sebab mereka adalah milik yang dibeli Yesus. Jika motif perkataannya atau tindakannya disalah mengerti atau salah tafsir, ia tidak merasa kecil hati, tetapi meneruskan cara hidupnya itu. Ia ramah dan bijaksana, rendah hati dalam menilai dirinya sendiri, namun penuh dengan harapan, selalu percaya kepada pengasih dan kasih Tuhan. Rasul menasihatkan kita, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Rahmat Tuhan adalah untuk mengendalikan perangai serta suara. Hasilnya akan terlihat dalam kesopanan serta lemah lembut yang ditunjukkan oleh saudara kepada saudara. Dalam kata-kata yang ramah dan membesarkan hati, kehadiran seorang malaikat ada di rumah. Kehidupan ini menghembuskan wewangian yang harum semerbak, yang naik kepada Tuhan sebagai wangi-wangian kudus. Kasih ditunjukkan dalam kebaikan hati, lemah lembut, panjang sabar, dan tahan menderita. Wajah akan berubah. Tuhan yang berdiam di dalam hati menyinarkan wajah orang yang mengasihi Dia, yang memeliharakan hukum-hukumnya. Kebenaran tertulis di sana. Kedamaian indah dari surga dinyatakan. Kebiasaan yang lemah lembut terungkap di sana. Lebih daripada kasih manusia. Ya, ragi kebenaran mengerjakan perubahan dalam segenap diri manusia itu. Yang keras diperhalus, yang kasar dilembutkan. Ya, diri manusia itu olehnya hal-hal yang najis disucikan, dibasuh dalam darah anak domba. Perantaraan kuasa yang memberi hidup, ia membawa segala sesuatu yang terdapat dalam pikiran dan jiwa, dan kekuatan dalam persesuaian dengan kehidupan ilahi. Manusia dengan sifat manusianya turut mengambil dari keilahian. Kristus dihormati dalam keunggulan dan kesempurnaan tabiat. Manakala perubahan-perubahan ini berhasil, malaikat-malaikat mengumandangkan lagu pujian. Maka Tuhan dan Kristus bersuka cita atas jiwa-jiwa yang dibentuk serupa dengan ilahi. Ya, jadi inilah bagaimana nasihat firman Tuhan yang begitu indah. Bila kita mau menyerahkan akan kehidupan kita, yang tadinya kita kasar, kita akan diperhalus. Yang tadinya kita orang yang suka marah-marah, kita akan mempunyai roh kerendahan hati itu. Ya, bila kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Ya, jadi perangai yang tidak baik itu akan digantikan oleh tabiat Kristus. Kalau kita mau diasah hari demi hari. Ya, kita harus datang kepada Tuhan, di bawah kaki salib Tuhan, meminta akan ampunannya, meminta akan tuntunannya. Sehingga kita ya dapat menjadi ya anak-anak Tuhan yang selalu memberikan cahaya terang itu kepada setiap orang. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat. Ya, kita sudah hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Kita harus bersiap. Kita harus bersedia. Ya, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena Kristus sudah menjanjikan satu tempat yang indah bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau untuk dituntun hari demi hari, untuk selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini
akan selalu membantu kita sehingga kita dapat membina akan kehidupan kita hari demi hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita selalu memandang kepada Yesus. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Dialah yang membuat kita untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita, karena Yesus sudah melalui itu terlebih dahulu. Dan pastinya dengan pertolongan Tuhan maka kita juga akan disanggupkan untuk melalui setiap masalah-masalah yang kita hadapi di atas dunia ini. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.